Selamat pagi anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Hari ini kita belajar budi pekerti mengenai menjadi generasi kreatif dan inovatif. Bab 3 ya. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran budi pekerti hari ini. Pernahkah kalian naik pesawat terbang? Beberapa dari kalian pasti sudah pernah ya naik pesawat terbang. Dengan pesawat terbang, manusia dapat menghemat waktu sangat banyak. Perjalanan dari daerah satu ke daerah yang lainnya dapat ditempuh hanya dalam waktu singkat. Coba kalian bayangkan, sebelum ada penemuan pesawat terbang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menuju suatu daerah jika ditempuh dengan mobil, sepeda, atau jalan kaki. Jika perjalanan sudah begitu lama, berapa banyak bekal makanan yang harus disiapkan? Berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya penginapan? Nah, itulah salah satu manfaat pesawat terbang, menghemat waktu, menghemat biaya, dan tenaga. Pesawat terbang hanya salah satu contoh karya kreatif dan inovatif dari para ahli di bidang teknologi transportasi udara. Masih banyak bentuk karya kreatif dan inovatif yang kita temui dalam kehidupan kita. Awalnya, tentu hanya sebuah imajinasi, ide, dan gagasan yang dicurahkan untuk mempermudah aktivitas dalam kehidupan manusia. Itulah pikiran dan ide kreatif dan inovatif. Apa yang dimaksud berpikir kreatif dan inovatif? Apa saja bentuk karya-karya kreatif dan inovatif yang lain? Mari kita pelajari dalam bab ini. Kreatif. Kata kreatif adalah bentuk kata sifat dari kreasi. Apa saja contoh dari kreasi? Ya, ada lukisan, lagu, puisi, dan masih banyak contoh lainnya. Kreatif dapat diartikan sebagai buah pikiran atau kecerdasan manusia. Ide-ide kreatif muncul dari buah pikiran manusia atau kecerdasan manusia yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Arti kreatif juga hasil daya cipta dan memiliki arti juga kelihayan pola pikir manusia. Berkreasi artinya menghasilkan sesuatu sebagai hasil buah pikir manusia. Sedangkan berpikir kreatif artinya berpikir secara konsisten dan terus-menerus menghasilkan sesuatu yang kreatif sesuai dengan keperluan. Pepatah orang yang kreatif yaitu tidak ada rotan akar pun jadi. Ciri-ciri orang berpikir kreatif. Yang pertama, rasa ingin tahu tinggi. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang baik. Yang ketiga, memiliki banyak gagasan dalam suatu masalah. Yang keempat, bebas dalam menyatakan pendapat. Yang kelima, menonjol dalam salah satu bidang seni. Contohnya saja, bernyanyi, memainkan musik, atau menggambar. Yang keenam, tidak terpengaruh orang lain. Yang ketujuh, memiliki imajinasi yang kuat. Yang kedelapan, memiliki tingkat orisinalitas yang tinggi. Orisinalitas artinya asli. Yang kesembilan, dapat bekerja sendiri. Yang kesepuluh, senang mencoba hal-hal yang baru. Nah, semuanya itu merupakan ciri-ciri orang yang berpikir kreatif. Karya kreatif manusia banyak sekali dan tak terhitung jumlahnya. Sebagai gambaran,
Semua benda buatan yang ada di sekitar kita adalah karya kreatif manusia. Di bidang bangunan contohnya, rumah, sekolah, tempat ibadah, dan bangunan lainnya. Sementara karya kreatif di bidang transportasi ada sepeda, motor, mobil, pesawat terbang, dan kapal laut dengan berbagai model. Karya kreatif di bidang seni contohnya Tata Busana oleh Tex Saverio, animasi oleh Andre Surya, desain grafis, tarian atau koreografer oleh Didi Ninitowo. Karya inovasi lainnya yaitu sepeda motor listrik. Kalian pernah lihat ya sepeda motor listrik? Sekarang juga ada mobil listrik. Berikutnya lampu abadi, tempat sampah pintar, rompi terapi kanker, dan kulkas anti freon. Semua bidang tersebut kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat dan banyak mengalami inovasi. Manfaat berpikir kreatif. Yang pertama, berpikir kreatif dapat melahirkan alternatif-alternatif. Dengan berpikir kreatif, kita tidak hanya terpaku dengan satu alternatif saja. Dengan berpikir kreatif, kita dapat membuka kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Sehingga kita juga memiliki alternatif-alternatif cara menghadapi di masa depannya. Yang kedua, berpikir kreatif memudahkan kita untuk melihat dan menciptakan peluang. Seringkali alasan seseorang tidak bertindak adalah karena tidak ada peluang. Padahal, sesungguhnya peluang selalu ada di depan kita. Tinggal apakah kita jeli melihatnya atau tidak. Bahkan, kalaupun peluang itu memang tidak ada, kita dapat menciptakan peluang asal kita mau berkreatif. Berpola pikir inovatif. Yang pertama, inovatif. Inovatif adalah bentuk kata sifat dari kata innovation yang berasal dari bahasa Inggris. Inovatif artinya orang yang berinovasi. Sebagai sebuah istilah, inovatif diberi pengertian cukup beragam. Salah satunya, kemampuan seseorang untuk menghasilkan karya baru yang belum ada sebelumnya. Inovatif adalah bentuk kata sifat dari inovasi. Inovasi berarti pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, pembaharuan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, seperti gagasan, metode, atau alat. Menginovasikan berarti menampilkan sesuatu yang baru dan memperbaharuinya. Berikutnya, berpikir inovatif. Berpikir inovatif artinya berpikir yang menghasilkan solusi dari gagasan di luar kebiasaan, serta mampu memberikan sebuah inspirasi bagi orang sekitarnya. Syarat-syarat inovasi. Yang pertama, menghasilkan produk baru atau barang baru yang belum ada di sekitar kita. Yang kedua, menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Jadi barang ini bermanfaat ya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan individu atau kelompok. Contohnya, bidang transportasi ada kendaraan kereta atau pesawat. Bisa mengantarkan dari suatu daerah ke daerah lainnya dalam waktu tempat dan banyak penumpangnya. Sebagai karya kreatif, karya inovatif juga banyak sekali di sekitar kita, yang sangat sederhana sampai yang rumit. Di bidang komunikasi, perkembangan dari pesawat telepon sederhana menjadi handphone yang berfungsi untuk berbicara dan mengirim pesan atau SMS. Kemudian berkembang lagi menjadi Android yang memiliki kemampuan multifungsi, adalah bentuk nyata dari inovasi yang tiada henti. Begitupun di bidang-bidang lain. Inovasi dalam bidang lain yang kompleks juga banyak. Penemuan dan karya hebat tidak hanya di monopoli ilmuwan luar negeri. Di Indonesia
juga banyak ilmuwan hebat yang karya dan penemuannya diakui dunia. Kita lihat ya tokoh-tokohnya siapa saja. Beberapa ilmuwan Indonesia yang diakui oleh dunia. Kita lihat ya bersama-sama. Yang pertama, nah ini sudah tidak asing lagi buat kalian ya. Sudah pernah kita pelajari di pelajaran tematik. Masih ada yang ingat? Ya, beliau merupakan Profesor B.J. Habibie, pakar pesawat terbang yang sangat inovatif. Habibie dikenal sebagai Mr. Crack karena keahliannya menghitung crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat. Habibie disebut juga sebagai pakar kelas dunia. Karya terbaiknya adalah pesawat terbang N250 yang merupakan pesawat paling canggih di kelasnya. Tokoh berikutnya yaitu Josaphat T.S. Sumantio adalah penemu radar 3 dimensi. Orang yang mengabdi di bidang antena, sensor, dan radar. Membuat Josaphat meraih berbagai penghargaan dari Chiba University. Ilmuwan berikutnya yaitu Dr. Warsito. Dr. Warsito merupakan pemilik paten ECVT yang didaftarkan di dokumen paten Amerika Serikat. Berikutnya, ada Profesor Khairul Anwar. Beliau merupakan penemu sekaligus pemilik paten teknologi 4G berbasis OFDM. Setelah kalian mendengar dan melihat penjelasan pembelajaran budi pekerti, saatnya kalian kerjakan tugas budi pekerti. Tugas ini kalian kerjakan di buku PS Budi Pekerti. Tulis soalnya dari nomor 1 sampai 10. Sampai di sini pembelajaran budi pekerti kita hari ini. Tugas-tugas yang sudah diberikan, jangan lupa kalian kerjakan. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Sampai jumpa. Terima kasih.